Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran PAI kelas 11. Kali ini Bapak akan lanjutkan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya ada 4 kitab yang wajib kita imani, yaitu yang pertama adalah kitab Taurat. Ini diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq." Artinya, dan kami telah menurunkan kitab-kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran surah Al-Maidah ayat ke-48. Nah, kitab-kitab yang dimaksud di atas adalah kitab-kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Nah, tentunya kitab-kitab itu adalah kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya yang terpilih untuk kemudian disampaikan dan dijadikan pedoman, maupun itu sebagai aturan dan juga larangan yang harus ditaati oleh umat Nabi tersebut. Adapun pembahasan tentang 4 kitab tersebut, yang pertama kitab Taurat. Kata Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, ya, Torah, atau instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Sesuai dengan firman Allah, "Wa ataina Musal kitaba wa ja'alna hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila." Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku." Quran surah Al-Isra ayat kedua. Nah, kemudian Taurat itu salah satu dari 3 komponennya, Torah, Nabin, dan Kitubin, yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut dengan Biblia, Alkitab. Oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament, ya, atau Perjanjian Lama. Nah, jadi istilah Taurat ini beda-beda ya sebutannya, baik di dalam agama Yahudi maupun Nasrani, ya. Nah, itu Nasrani itu Kristen, ya. Nah, kemudian isi pokoknya apa? Isi pokoknya itu ada 10, ya. Nah, 10 hukum, ya. Ini diterima Nabi Musa di atas bukit Tursina. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan, akidah, dan asas-asas kebaktian syariah, ya. Seperti berikut ini, ya. 1. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan menyembah berhala, jangan mempersekutukan Allah. Mensucikan hari Sabtu. Jadi hari Sabtu ini disucikan, ya. Hormati kedua orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu, jangan menginginkan milik orang lain. Nah, itu kitab Taurat, ya. Kemudian kitab Zabur. Zabur ini bentuk jamak dari Zubur, berasal dari Zabara yazburu zabran, yang berarti menulis. Maka aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab itu dikenal dengan sebutan mazmur, ya, jamaknya muzammir. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Nah, Nabi Daud itu kan terkenal dengan suaranya yang merdu sekali, ya. Makanya dalam kitab Zabur ini banyak syair-syair, ya, nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, istilahnya seperti itu. Nah, itu karena memang Nabi Daud itu
diberikan mukjizat oleh Allah dengan suara yang sangat merdu ya. Sebagian ulama itu menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab yang suci diturunkan kepada sebelum Al-Qur'an ya, selain Taurat dan Injil. Baik, kemudian selanjutnya dalam bahasa Ibrani istilah Zabur berasal dari kata Zimro yang berarti lagu atau musik. Ya. Zamir dan Mizmor itu merupakan pengembangan dari Zamar ya, ini secara bahasa ya. Artinya nyanyi-nyanyian atau pujian. Jadi kitab Zabur ini banyak berisi tentang pujian ya. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusan yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Nah, ayatnya yang menegaskan keberadaan kitab Zabur, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dauda zabura. Sungguhnya kami wahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Nah, ini isi pokoknya daripada kitab Zabur itu ada nyanyian ya, kemudian nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu ya, dan nyanyian untuk raja ya. Jadi mayoritas isi daripada kitab Zabur itu adalah nyanyian-nyanyian. Kemudian kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam memuat keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah Allah ya. Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid ini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi isinya itu sebenarnya itu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan menyekutukan Allah dengan apapun ya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul huwallahu ahad Allahus samad. Katakanlah Allah itu satu ya, ahad, esa artinya ya. Nah, itu di dalam surah Al-Falaq. Kemudian dari lainnya summa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu rafatan wa rahmah. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam. Nah, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Itu ya tentang kitab Injil. Nah, kemudian kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sudah tahu ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melalui malaikat Jibril. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat ya, dan 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Nah, intisari daripada Al-Quran itu menghapus sebagian syariat yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir ya, sebagai penutup, dan ia sebagai pelengkap, dan turunnya Al-Quran itu sebagai bertanda berakhirnya daripada hukum-hukum sebelumnya ya, dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi yang berlaku, yang sekarang dipakai adalah kitab-kitab yang dipakai adalah kitab Al-Quran ya, tidak lagi kitab Taurat, Zabur, Injil ya, tidak berlaku lagi ketika datangnya Al-Quran. Nah, itu ya, itu kitab Al-Quran. Nanti selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang nama-nama lain dari Al-Quran. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan Bapak tentang 4 kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran.
Baik, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.